Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Setiawan. Saya dari kelas 10 Listrik Kapal 2. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang dasar logika dan algoritma. 1. Logika. Logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles tahun 384 atau 322 sebelum Masehi. Algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah atau Rules of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 Masehi. Definisi logika. 1. Penalaran atau bentuk pemikiran. 2. Ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Definisi algoritma. 1. Langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. 2. Suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. 3. Suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata atau Webster Dictionary. Selanjutnya yaitu ada tahap penyelesaian masalah. Masalah, model, algoritma, program, eksekusi, hasil. Kriteria pemilihan algoritma. 1. Ada output. 2. Efektivitas dan efisiensi. 3. Jumlah langkahnya berhingga. 4. Berakhir atau semi algoritma. 5. Terstruktur. Suatu algoritma yang terbaik atau the best. Suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat, guna efektif dalam waktu yang relatif singkat, dan penggunaan memori yang relatif sedikit. Efisien dengan langkah yang berhingga, dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan deep oleh sesuatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Contoh, prosedur ketika akan mengirimkan surat kepada teman. 1. Tulis surat pada secari kertas surat. 2. Ambil sampul surat atau amplop. 3. Masukkan surat ke dalam amplop. 4. Tutup amplop surat dengan lem atau perekat. 5. Tulis alamat surat yang dituju. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku dan cari alamat yang dituju. Lalu tulis alamat tersebut pada amplop surat. 6. Tempelkan perangko pada amplop surat. 7. Bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan pada pegawai pos atau menuju ke bis surat untuk memasukkan ke dalam kotak atau bis surat. Sebuah prosedur untuk masalah menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan bulat positif yang diinput. Baca bilangan bulat positif yang diinput, sebut saja sebagai A. 1. Dinyatakan nilai B adalah 0. 2. Hitung nilai C yang bersihkan nilai B dikalikan nilai B. 3. Jika nilai C sama dengan nilai A, maka nilai B adalah akar dari nilai A, lalu stop. 4. Jika tidak, maka nilai B akan bertambah 1. 5. Kembali ke langkah pada nomor 3. Tahap dan analisa algoritma. 1. Bagaimana merencanakan suatu algoritma. 2. Bagaimana menyatakan suatu algoritma. 3. A. Dengan bahasa semu atau pseudocode.
Contoh, untuk menghitung luas segitiga, 1. Masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi, hitung luas, alas kali tinggi, per 2. Cetak luas dengan diagram alur dan flowchart. Contoh, start, masukkan alas, masukkan tinggi, luas sama dengan dalam kurung alas kali tinggi sama dengan 2. Cetak luas, stop, dan jadi. C. Dengan statement atau program atau penggalan program. Contoh, menggunakan C++. Cin, lebih besar alas untuk input data. Cin, lebih tinggi luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Proses code lebih kecil luas untuk output data. 3. Bagaimana validitas suatu algoritma. 4. Bagaimana menganalisa suatu algoritma. 5. Bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Tahap proses uji algoritma atau fase debugging, yaitu fase dari proses program eksekusi yang melakukan koreksi terhadap kesalahan. B. Phase profiling, yaitu phase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar atau telah melewati fase debugging. Analisis suatu algoritma. Untuk melihat faktor efisiensi atau efektivitas dari algoritma tersebut dapat dilakukan terhadap suatu algoritma dengan melihat pada A. Waktu tempuh atau running time dari suatu algoritma. Hal-hal yang dapat dipengaruhi daripada waktu tempuh adalah 1. Banyaknya langkah. 2. Besar dan jenis input data. 3. Jenis operasi. 4. Komputer dan kompilator. 5. Jumlah memori yang digunakan. Sifat-sifat algoritma. Banyaknya langkah instruksi harus berhingga. Langkah-langkah atau instruksi harus jelas. Proses harus jelas, mempunyai batasan. Input dan output harus mempunyai batasan. Efektivitas, adanya batasan ruang lingkup. Pengertian flowchart. Pengertian jenis-jenis simbol-simbol dan contoh flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol dengan demikian. Setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan hubungan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Flowchart ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya flowchart, urutan proses kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan proses, maka dapat dilakukan lebih mudah. Setelah flowchart selesai disusun, selanjutnya pemrograman atau programmer menerjemahkannya ke bentuk program dengan bentuk pemrograman. Basic flowchart. Pertama, start. Lalu proses pertama, direction, pilihan ya atau tidak. Proses step 2. Lalu ada A. A itu disambungin proses step 3, step 4, proses 5, proses 6, dan tamat. Selesai. 1. Pengertian flowchart atau bagian alir. Pengertian flowchart atau bagian alir adalah bagian chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagian alir atau flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. 2. Jenis flowchart dan atau bagian alir. Ada beberapa jenis flowchart diantaranya 1. Bagian alir sistem atau sistem flowchart. 2. Bagian alir dokumen flowchart. 3. Bagian alir schematic flowchart. Bagian alir program flowchart. Bagian alir progress flowchart. A. Sistem flowchart. Sistem flowchart adalah dapat didefinisikan sebagai bagian yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagian ini menjelaskan urut-urut dan prosedur yang ada di dalam sistem. Bagian alir menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem. B. Dokumen flowchart. Bagian alir dokumen flowchart atau disebut juga dengan alir formulir flowchart atau paperwork flowchart merupakan bagian alir yang menunjukkan arus laporan dan formulir termasuk tebusannya. Schematic
flowchart. Bagian alir skematik. Flowchart merupakan bagian alir dengan bagian alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagian alir skematik dapat selain menggunakan simbol-simbol bagian alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Maksud penggunaan gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol dengan bagian alir. Penggunaan gambar ini memudahkan untuk dipahami tetapi sulit menggambarkan. D. Program flowchart. Bagian alir. Program flowchart merupakan bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagian alir program dibuat dari verifikasi bagian alir sistem. Bagian alir program dapat terdiri dari dua macam, yaitu bagian alir logika program dan bagian alir program komputer. Detail komputer program flowchart. Bagian alir logika digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Bagian alir logika program ini disiapkan oleh analisis sistem. Gambar berikut menunjukkan bagian alir logika program. Bagian proses flowchart. Bagian alir proses flowchart merupakan bagian alir yang banyaknya digunakan teknik industri. Bagian alir juga berguna bagi analisis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. 3. Simbol-simbol flowchart atau bagian alir. Flow distort simbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang lain. Connection line. Terminator simbol, connection symbol, connector symbol, processing symbol, symbol manual operation, symbol decision, symbol input output, symbol manual input, symbol preparation, symbol prevent process, symbol display, symbol disk and online stock, symbol magnetic tape unit, symbol watch card, symbol dokumen. Contoh 4. Contoh flowchart atau bagian alir. Start, turn on, start, what 2 menit. Oke, gitu aja penjelasan tentang materi logika dan algoritma menurut saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.